Hai guys, jadi ini udah malam. Ini jam 2.51. Yep. Jam 2.51 pagi. Ya, 2.52 sekarang. Itu udah terang, men. Jam 2.51 udah terang gini. Kayak jam setengah 7 pagi di Indo ya. Ini sekarang aku udah mulai puasa lagi. Tadi habis sahur dan sebagainya, subuhan. Ini udah terang banget, gila. Actually aku nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kemarin aku udah tidur panjang, hampir 24 jam ya aku tidur. Jadi aku nggak bisa tidur hari ini. Begadang, tidur lagi besok pagi mungkin ya. Dan aku nggak bisa tidur, aku mau ngapain nggak tahu juga. Ya, lihat aja. Ya, jadi udah pagi ya. Dan aku bingung mau ngapain. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa ya. Jadi aku buka-buka video aja di YouTube. Ini nggak kedengaran ya. Ya udah, ntar aku pakai mikrofon. Sebentar. Sebenarnya aku nggak punya, susahnya. Sebenarnya aku nggak punya mikrofon, jadi aku sering buat video pakai mikrofon dari headset iPhone. Bukan nggak bisa beli, karena nggak ada waktu aja gitu beli. Mau pesan online juga bingung. Mungkin ntar pesannya dari AliExpress ya. Tapi takut jelek kualitasnya. Jadi aku pakai mikrofon ini setiap buat video. Jadi kemarin ada berita gitu ya, dapat di grup juga sih, mungkin sudah ada juga di media beritanya. Kejadian menimpa kaum muslim di London, yaitu mobil van menabrak rombongan umat muslim yang habis salat taraweh, dan dikabarkan ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Jadi serangannya betul-betul nggak diketahui siapa yang nyerang, siapa yang apa. Mungkin sekarang udah dapat kali ya penyerangnya. Jadi shock banget gitu ya ngelihatnya. Sedangkan aku di sini di Rusia jadi muslim aman-aman aja. Kalau ada yang tanya gimana rasanya jadi muslim di Rusia, bagi aku jujur aku merasa aman aja di kota Saint Petersburg, Rusia ini, menjadi seorang muslim yang menjalankan ibadahnya. Walaupun aku pernah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dulu waktu aku kelas persiapan bahasa di kota Tver. Bagi yang nggak tahu, kota Tver itu kota di sekitar kota Moskow, kota kecil aja. Jadi singkat cerita, waktu di Tver itu aku mendapatkan perlakuan nggak menyenangkan dari orang. Tapi dia bukan masalah agama sih, sepertinya lebih ke ras gitu. Jadi malam itu, jam-jam 11 malam kira-kira, aku di simpangan jalan, nunggu temanku lagi nyebrang, dan aku berdiri di situ dengan 2 orang temanku lainnya. Kemudian ada mobil pelan datang. Pas dia nikung pas depan aku, jadi bener-bener dia ngeluarkan kepalanya dari mobil. Kemudian aku ngelihat dia keluarkan pistol. Aku langsung tunduk, betul-betul tunduk. 2 temanku nggak ada ngapa-ngapain, terdiam seperti itu. Dan dia berkata, kalau tidak salah saat itu, ini Rusia, dia teriak-teriak. Itu aku dapatkan saat aku pertama kali sampai sini. Kira-kira mungkin saat itu aku baru 4 bulan sampai Rusia, udah dapat perlakuan nggak menyenangkan. Ada juga teman-teman lain mendapatkan perlakuan nggak menyenangkan, mungkin lebih ke rasis ya. Ada yang diganggu di saat di restoran gitu, diganggu-gangguin, kayak diteriak-teriakin. Ada yang pernah dipukul juga temen waktu itu, berdarah pelipisnya kalau nggak salah. Balik lagi tentang muslim di Rusia. Jujur aku menjadi seorang muslim di Rusia, aku merasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terlebih di kota Saint Petersburg ini. Dengar-dengar di kota Saint Petersburg dulu ini tempat parah-parahnya rasis di tahun 90-an. Aku juga punya teman orang Rusia, dia berkata bahwa rasis di Rusia tuh ngeri banget dulu. Zaman-zaman tahun 90-an mau ke 2000 itu parah banget rasis. Bahkan mungkin kalau ada yang pernah dengar skinhead ya, bisa dibilang skinhead, orangnya botak gitu, kepala botak gitu, gerombolan mereka gitu ya, kayak semacam geng gitu, mungkin mafia yang meneriakkan rasis di kota Saint Petersburg dulu. Apa cerita seperti itu?
Tapi sejauh ini aku aman aja tinggal di sini menjadi seorang muslim, bahkan sangat menghormati, dosen pun sangat menghormati, walaupun aku punya dosen bisa dibilang dia mengatakan bahwa diri dia nggak punya agama, dan dia menghormati kami yang juga, temanku juga ada orang Kristen, aku orang muslim, dia menghormati gimana kita menjalankan ibadah kita. Walaupun kemarin waktu ada kejadian bom di kota Saint Petersburg, aku punya teman, dia berjilbab. Saat kejadian bom itu kami di kampus, dan saat itu dia mau pulang. Dan setelah kejadian bom itu dia keluar kampus, dan dia mendapatkan perlakuan gak menyenangkan, yaitu kerudung dia ditarik gitu sama orang yang dikenal. Dan itu dia shock banget. Dan saat itu juga sepertinya kondisi lagi memanas. Karena kan kalau ngomong teroris, pasti orang-orang yang bisa dibilang kurang pengetahuannya, yang sangat rasis, pasti bilang, wah ini muslim. Jadi ya mungkin kejadian itu jadi seperti itu. Kalau untuk sekarang di kota Saint Petersburg Rusia itu semua orang saling menghormati ya, bisa dibilang seperti itu. Kotanya juga punya slogan Družba bez nacionalnosti. Itu artinya, dan aku juga menjadi seorang muslim di sini aman-aman aja, nggak ada sama sekali kayak wah muslim jauhin, enggak. Di sini bahkan ya semua berteman kayak di Indonesia, toleransinya juga tinggi bisa dibilang. Bahkan untuk dosen aku aja, dosen bahasa Rusia aku, saat dia mau membahas hal-hal yang haram di bagian Islam, dia izin dulu. Seperti kemarin mau membahas mau membahas tentang anjing, karena dia tahu anjing itu haram dalam Islam. Jadi dia minta izin dulu, aku mau membahas konten yang sensitif bagi kalian, yaitu anjing, nggak apa-apa nggak aku membahas ini, karena aku tahu kalian muslim. Dan kami berkata saat itu kelas Indonesia semua, ya nggak apa-apa silahkan. Dan dia bahas secara tanpa menyinggung perasaan kami umat muslim. Dan bahkan untuk kegiatan keagamaan, di sini ada masjid, di beberapa masjid di sini, itu pun dapat pengawalan polisi. Jadi seperti sholat Jumat, karena nggak muat masjidnya, jadi sampai jalanan, jadi polisi juga ngawasin. Bahkan kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu, wow, penuh banget di sini. Dan polisi juga ngawasin, ya seperti pemeriksaan dan sebagainya. Dan bahkan kemarin setelah kejadian bom di kota Saint Petersburg, pemerintah sini mengadakan ibarat itu doa bersama, dan itu dia memanggil seluruh pemuka agama di kota Saint Petersburg, dan ada pemuka agama Islam, pemuka agama Kristen dan sebagainya, dan beberapa agama lainnya yang ada di sini. Kalau aku pribadi untuk jadi seorang muslim di sini aman banget, gak ada sama sekali ketakutan akan menjadi seorang muslim. Bahkan aku punya banyak teman yang berjilbab dan mereka aman-aman aja. Mau itu di transportasi umum seperti di subway, di bus kota, maupun seperti di pusat keramaian kota, di pusat kota gitu. Semuanya aman-aman aja. Bahkan ya gak ada, jarang banget gitu loh kayak kejadian gak menyenangkan. Kemarin itu aja aku dengar sekali teman aku ditarik kerudungnya itu, karena kejadian setelah bom itu mungkin mereka shock dan panik gitu ya. Entah itu juga orang mabuk, bisa dibilang seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, orang Rusia itu, orang yang tinggal di sini itu sangat menghormati pemeluk agama. Bahkan aku juga pernah ngalamin banget ya, karena aku punya teman-teman gitu ya, orang Rusia. Mereka suka minum, baik itu vodka, wine, baik itu bir. Dan saat itu aku diajakin untuk minum-minum, dan aku berkata bahwa aku seorang muslim, aku nggak bisa minum ini. Dia tanya kenapa, ini enak. Ya aku nggak bisa, itu larangan dari agamaku. Oh iya, agamamu larang minum. Dan dia menghormati aku. Pas depan aku dia minum, berkumpul kami, dia minum tanpa memikirkan kenapa aku nggak minum gitu loh. Dan mereka nggak mempermasalahkan kenapa aku nggak minum. Walaupun bagi orang Rusia, undangan untuk minum itu adalah undangan untuk pertemanan, dan mereka tetap anggap aku sebagai teman. Itu aku senangnya. Bahkan seorang muslim di sini juga betul-betul bebas dalam melaksanakan ibadahnya. Belum pernah aku dengar gangguan saat muslim menjalankan ibadahnya di sini. Seperti di masjid. Di masjid betul-betul aman, walaupun di sana ada polisi paling seminggu sekali saat sholat Jumat maupun saat acara-acara besar. Di sana pun, di masjid pun semuanya berjalan dengan lancar ya. Contohnya aja saat sholat tarawih. Saat sholat tarawih juga aman aja, walaupun di sini sholat tarawih itu malam, jam-jam setengah 12-an malam, tengah malam gitu, aman aja. Dan umat muslim baru pulang itu mungkin ya jam-jam setengah 1, jam 1 dari masjid, pulang jam segitu. Dan semuanya aman aja, belum ada kasus dijahatin sama orang gak jelas gitu. Padahal untuk jam segitu di kota Saint Petersburg ini, jam-jamnya orang mabuk keluaran gitu ya. Aku pribadi, aku tinggal di asrama yang menghadap jalan gitu, dan tiap malam aku dengar jam-jam 1, jam 2 gitu, pasti ada aja tiap hari orang mabuk-mabukan.
teriak-teriak nggak jelas gitu. Mereka lempar botol minuman dan sebagainya, apapun itu nggak tahu. Bahkan aku pernah dengar suara pistol depan aku di sini, di balik jendela aku ini. Contoh lainnya, kenapa aku senang menjadi muslim di Rusia ini adalah waktu aku praktek lapangan. Saat itu aku praktek di lapangan dengan teman-teman orang Indonesia lainnya di hutan gitu, di camp itu, semacam camp di hutan. Dan di sana makan disediakan dengan pihak kampus, karena pihak kampus yang memfasilitasi semua praktek tersebut. Singkat cerita, jadi makan itu cuma 3 kali sehari dan itu ada waktunya. Dan sedangkan makan malam itu waktunya nggak sesuai dengan buka puasa di sini. Makan malam itu jam 7 jadwalnya, sedangkan buka puasa kami saat itu jam setengah 11. Jadi kami menjalankan ibadah puasa di praktek itu selama 1 minggu. Hari pertama itu kami nggak ada makan apa-apa, kami cuma makan persediaan yang kami bawa dari kota. Saat itu praktek di hutan, jadi di sana nggak ada toko, nggak ada apa, jadi kami bawa makan seadanya. Hari pertama itu kami makan sendiri, makan yang kami bawa, dan besoknya kami bilang ke dosen kami yang tanggung jawabin kami itu, kami bilang bahwa kami puasa, dan dia marah. Kamu kenapa puasa? Karena dia nggak tahu kali ya kalau muslim harus kayak gitu. Jadi dia marah-marah gitu. Kamu kenapa puasa? Itu buruk untuk kesehatanmu. Apa kamu yakin mau puasa? Dan sebagainya. Sedangkan kita banyak kerjaan ini. Sedangkan kita praktek ini banyak kerja, banyak di lapangan, banyak jalan kaki dan sebagainya. Apa kamu kuat musim panas kayak gini puasa dan bekerja banyak di praktek ini? Dia bilang seperti itu. Oh gitu. Dan kami bilang itu kewajiban kami sebagai seorang muslim. Dia nggak tahu apa-apa, men. Akhirnya dijelaskan dan dia akhirnya mengerti. Dan akhirnya makan jam 7 itu disisakan buat kami beberapa orang yang muslim. Jadi tempat makan tetap buka sampai jam 10 untuk menunggu kami buka puasa. Demi untuk beberapa orang saja. Kalau nggak salah 11 orang yang puasa, mereka rela-relain tetap buka untuk menunggu kami yang berbuka puasa. Sedangkan jam 7 itu makan malam mungkin mereka bisa bebas, mereka bisa free sampai jam 9 malam aja, mereka bisa bersih-bersih. Dan akhirnya mereka rela nunggu kami menyiapkan makan buat kami untuk buka puasa di hari kedua sampai lebaran tiba, gitu. Tapi minusnya adalah waktu sholat yang betul-betul bisa dibilang nggak ada gitu ya. Nggak kayak di Indo ada waktu sholat zuhur, ada waktu sholat Jumat, nggak ada. Di Rusia ya bahkan jujur aja aku sholat Jumat mungkin dalam 3 bulan tuh nggak ada sholat Jumat karena jadwal kuliah. Jadi jadwal kuliah itu bertabrakan dengan waktu sholat Jumat, waktu sholat zuhur. Jadi jarang banget hari Jumat tuh ada pelajaran yang kosong, kecuali kalau kamu mau bolos baru kamu bisa sholat Jumat, atau hari Jumat itu libur. Dan bahkan kalau selama 1 semester tuh nggak ada libur dan ada di sholat Jumat itu ada jam kuliah, ya jadi ya sholat Jumat mungkin baru bisa setelah semester berakhir. Mungkin misalnya semester dari Februari sampai Juni, mungkin ya selama beberapa bulan itu nggak ada sholat Jumat. Dan bisa sholat Jumat mungkin setelah bulan Juni, setelah ujian selesai. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul kayak sholat Jumat tuh nggak ada waktunya di sini karena itu jam kuliah. Dan bahkan aku pernah waktu kelas persiapan itu sama teman aku mau izin sholat Jumat. Dosen aku marah-marah dan dia bilang ini terakhir kalinya kamu nggak boleh izin untuk sholat Jumat, kamu nggak boleh ninggalkan jam pelajaran. Ya udah, mulai saat itu kalau ada jam kuliah saat sholat Jumat ya nggak bisa ditinggal kecuali berani bolos. Untuk di kota Saint Petersburg ini ada beberapa masjid, ada 3 masjid. Yang besar di dekat asramaku ini, ada lagi di lokasi lain. Kemudian dekat kampus aku ada masjid yang bisa dibilang itu musola, mungkin ya, tidak menyerupai masjid namun menjadi musola. Jadi di beberapa masjid itu menjadi pusat kegiatan umat muslim di kota Saint Petersburg ini. Mungkin yang besarnya ini di dekat asramaku ini karena ini masjid yang masjid yang paling tua dan banyak sejarahnya gitu. Mungkin kalau kalian pernah dengar Masjid Biru Soekarno itu di kota Saint Petersburg Rusia dekat asramaku. Jadi itu dulu masjid dibangun, kemudian pas zaman pemerintahan komunis Uni Soviet, masjid itu dialihfungsikan menjadi gudang karena waktu zaman komunis itu tidak boleh ada siar keagamaan. Saat Soekarno ke kota Saint Petersburg, dia melihat bangunan menyerupai masjid dan dia bertanya kepada Presiden Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, dan dia bertanya, ternyata itu adalah gudang, dan dia kaget. Usut punya usut, ternyata itu masjid. Kemudian Soekarno berkata pada Nikita Khrushchev, tolong kembalikan fungsi bangunan itu sebagaimana mestinya, bukan sebagai gudang. Dan akhirnya setelah Soekarno sampai Indonesia, gudang itu kembali menjadi masjid. Dan saat itulah masyarakat muslim di sini bisa menjalankan ibadah di masjid itu lagi, berkat Soekarno.
Kesimpulannya, aku senang banget jadi muslim di Rusia ini, walaupun sempat terjadi hal tidak menyenangkan kepada aku dan kepada teman-temanku lainnya yang muslim. Tapi jujur aku senang banget, aku merasa dihormatin sebagai muslim di Rusia ini. Aku merasa mendapat tempat yang baik menjadi seorang muslim di Rusia ini, walaupun mereka mayoritas ada yang ateis, ada yang Kristen dan sebagainya, dan mereka tetap menghormati agama Islam. Itu yang aku senang dari orang Rusia di sini. Dan umat muslim juga dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang, dengan kawalan dari polisi-polisi. Pemerintah sini memfasilitasi untuk mengamankan kami yang menjalankan ibadah puasa di sini, dan tidak ada gangguan sedikit pun seperti teman-teman muslim di London sana. Dan betul-betul di sini aman banget menjadi seorang muslim. Bahkan teman-temanku yang berjilbab, berhijab itu, mereka merasa aman aja menjadi seorang muslimah di sini. Jangan ragu untuk menjadi seorang muslim di Rusia bagi yang mau kuliah ke Rusia. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat banget bagi kalian. Selebihnya mohon maaf, mungkin kalau aku ada salah dalam pengucapan kataku bisa dibaikin, silahkan. Udah itu aja kurang lebihnya, aku mohon maaf. Silahkan kalau mau tahu kegiatan aku, silahkan follow aku di Instagram atau @Facebook aku atau like page Facebook aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku Abel Marufi. Bye. Thank you.